Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nazira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama menambah pengetahuan agama melalui kajian dan diskusi, terutama secara khusus yang berkaitan dengan pembahasan fikih ibadah. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa tertuju kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah mengajarkan kepada kita semua cara beribadah yang benar dan cara beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan kita yang sebelumnya telah sama-sama kita membahas tentang tohara, mensucikan diri baik itu dari najis maupun dari hadas. Kemudian telah sama-sama pula kita ketahui bersama bahwa hadas itu ada dua macam, ada hadas kecil dan ada hadas besar. Untuk mensucikan diri dari hadas kecil yaitu melalui wudu, sementara untuk mensucikan diri dari hadas besar yaitu melalui mandi. Nah, insyaallah malam ini kita akan lanjutkan kajian kita membahas lebih terperinci dan detail tentang cara mensucikan diri dari hadas kecil atau taharah sughra, yaitu melalui wudu. Secara bahasa, kata wudu berasal dari kata wada'a yang artinya baik, bersih, indah. Bisa juga berasal dari kata wadu yang mempunyai makna alat yang digunakan untuk mensucikan diri. Adapun secara syariat, ulama kita beragam definisinya. Nah, salah satunya yang cukup representatif bisa mewakili sekian banyak pengertian yang dikemukakan oleh ulama kita, bahwa wudu itu adalah taharatun ma'iyatun tata'allaku bi'a'dha'in makhsusah. Tahara ma'iyah, cara mensucikan diri dengan menggunakan air. Tata'allaku bi'a'dha'in makhsusah, yang berkaitan dengan anggota-anggota tubuh tertentu. Ada juga ulama yang mendefinisikan bahwa wudu itu adalah al-mashu wal ghuslu, mengusap dan membasuh a'dha' makhsusah, anggota-anggota tubuh tertentu. Karena ada anggota tubuh yang
dibasuh, ada pula anggota tubuh yang diusap. Adapun yang menjadi dasar disyariatkannya wudu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Pada surah Al-Maidah ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermaksud untuk melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu, kedua tanganmu sampai ke siku, usaplah kepalamu dan kedua kakimu sampai ke mata kaki. Ini yang menjadi dasar disyariatkannya wudu. Begitu juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tahur. Atau riwayat yang lain, la tuqbalu salatun bighairi tahur. Salat itu tidak diterima apabila dilakukan dalam keadaan tidak suci. Ada pula riwayat hadis yang berbunyi, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Allah tidak akan menerima salat yang dilakukan oleh salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai ia berwudu. Sehingga ajma'atil umat ini sepakat ala masyru'iyatil wudu, atas disyariatkannya wudu. Di dalam ayat tadi juga jelas disebutkan apabila seseorang bermaksud untuk melaksanakan salat, maka hendaklah ia wudu terlebih dahulu. Sehingga semua ulama sepakat bahwa amalan yang disyaratkan untuk berwudu terlebih dahulu sebelum melaksanakannya yaitu salat. Karena ada amalan Pak yang ulama sepakat wajib untuk wudu sebelum melaksanakan. Ada ulama yang sepakat bahwa tidak wajib, hanya disunnahkan untuk wudu sebelum melaksanakan. Ada juga beberapa amalan yang ulama beda pendapat, apakah diwajibkan wudu atau hanya disunnahkan wudu. Yang disepakati oleh 4 mazhab, yang pertama adalah salat. Itu disepakati 4 mazhab, bahwa seseorang yang bermaksud untuk melaksanakan salat wajib untuk berwudu. Termasuk juga dalam hal ini salat jenazah. 4 mazhab berpendapat bahwa wajib untuk berwudu sebelum salat jenazah. Meskipun ada pendapat yang sah, ada pendapat yang janggal dari sekelompok kecil ulama yang berpendapat bahwa kalau untuk salat jenazah tidak disyaratkan punya wudu. Tapi ini pendapat yang sah, pendapat yang janggal, menyalahi pendapat dari 4 mazhab. Apa alasannya sampai kemudian ada yang berpendapat bahwa tidak disyaratkan untuk berwudu? Karena memandang salat jenazah itu hanya seperti doa saja, bukan salat. Ya, sebagaimana kalau kita mau berdoa, doa biasa kan tidak diwajibkan wudu. Maka ketika salat jenazah diposisikan hanya sebagai doa, berarti tidak disyaratkan untuk berwudu. Tapi ini menyelisihi pendapat 4 mazhab. 4 mazhab sepakat bahwa ketika seseorang hendak melaksanakan salat, termasuk salat jenazah, maka wajib punya wudu. Kemudian yang kedua, ketika hendak melaksanakan sujud tilawah. Kalau ada yang membaca Al-Quran, lalu kemudian ia membaca ayat As-Sajdah dan hendak untuk sujud tilawah, maka disyaratkan untuk punya wudu. Itu wajib. Kemudian ada amalan yang ulama kita pada pendapat, apakah wajib untuk wudu
sebelum melakukannya atau tidak. Di antaranya yang pertama yaitu ketika hendak memegang mushaf. Ada ulama kita yang mensyaratkan wajib punya wudu, seperti dalam mazhab Syafi'i yang umum kita ikuti di Indonesia. Tapi ada juga beberapa ulama yang tidak mensyaratkan punya wudu, tapi pendapat yang rajih insyaallah bahwa disyaratkan punya wudu ketika hendak menyentuh mushaf Al-Quran. Kemudian yang berikutnya yaitu bagi khatib, khatib Jumat yang hendak membacakan khutbah. Ada sekelompok kecil ulama yang tidak mensyaratkan punya wudu, tapi pendapat mayoritas ulama wajib punya wudu. Kalau salat Jumatnya ya sepakat wajib ada wudunya, tapi khutbahnya seperti apa? Ada ulama kita yang tidak mensyaratkan bahwa khatibnya itu punya wudu. Tapi yang lebih hati-hati tentu saja, dan itulah pendapat mayoritas ulama, bahwa khatib Jumat disyaratkan punya wudu sebelum dia membacakan khutbah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yaitu orang yang hendak mengumandangkan azan. Nah, dia mengatakan tidak disyaratkan punya wudu. Ada juga ulama yang mensyaratkan untuk punya wudu. Lalu yang berikutnya ketika hendak tawaf, mayoritas ulama termasuk mazhab Syafi'i menilai tawaf itu kedudukannya seperti salat. Maka ketika seseorang hendak melaksanakan tawaf itu mesti ada wudunya. Tapi kalau mazhab Hanafiyah memandang tawaf itu sah dilaksanakan sekalipun dalam keadaan tidak punya wudu. Tentu saja yang hati-hati dalam hal ini yaitu berwudu ketika hendak melaksanakan tawaf. Karena Rasulullah menyampaikan bahwa tawaf itu seperti salat, hanya diperbolehkan untuk berbicara di dalamnya. Nah, ini yang beda pendapat ulama. Kalau tadi yang disepakati Pak salat, kemudian yang kedua ketika hendak sujud tilawah. Lalu yang disepakati ulama kita hukumnya sunnah. Jadi tidak ada ulama yang mewajibkan. Jadi hukumnya sunnah. Sunnah berwudu ketika hendak melaksanakan. Di antaranya yaitu ketika hendak membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Jadi tidak disyaratkan punya wudu kalau kita hendak membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Katakanlah ada yang duduk-duduk di teras atau di atas kendaraan, lalu kemudian dia mengulang-ulangi hafalan Al-Qurannya, maka ulama sepakat tidak mesti ada wudunya, tapi disunnahkan punya wudu. Termasuk juga ketika hendak berzikir, tidak disyaratkan punya wudu tapi disunnahkan. Termasuk juga berwudu ketika hendak mandi janabah. Jadi bagi seseorang yang hendak mandi janabah, maka disunnahkan untuk wudu terlebih dahulu. Dalam hal ini sebagian ulama menganjurkan agar membasuh kedua kaki itu ditakhirkan, dibelakangkan. Lalu yang berikutnya yaitu disunnahkan untuk berwudu ketika hendak tidur. Kalau ada yang mau tidur, maka disunnahkan dalam keadaan punya wudu. Selanjutnya disunnahkan untuk berwudu bagi orang yang dalam keadaan junub, sementara ia belum menyegerakan mandinya sebelum melakukan aktivitas tertentu. Misalnya mohon maaf, ada yang junub di awal malam, dia belum bisa mandi karena masih awal malam Pak ini. Dia ingin melambatkan mandinya itu sampai katakanlah ketika bangun hendak salat subuh. Meskipun boleh seperti itu, tapi dianjurkan dia berwudu dulu sebelum makan minum misalnya. Termasuk juga mohon maaf disunnahkan berwudu ketika suami istri hendak mengulangi hubungan suami istri. Dia sudah melakukan hubungan suami istri, kemudian ingin mengulangi lagi, maka paling tidak disunnahkan untuk berwudu dulu.
sebelum mengulanginya. Itu beberapa amalan yang ulama sepakati sunnah. Ini ada 3 kategorinya. Ada yang diwajibkan punya wudu, ada yang disunnahkan punya wudu, ada yang beda pendapat ulama, wajib atau sunnah. Nah, kita masuk kepada tata cara wudunya. Dalam amalan wudu itu ada yang diwajibkan, ada yang disunnahkan. Ulama kita juga beda pendapat. Ada paling tidak 11 amalan dalam wudu. 19 ya. Maksud saya 19 amalan di dalam wudu. Yang ulama kita berbeda dalam menentukan berapa yang wajib, berapa yang sunnah. Yang paling sedikit amalan yang dipandang wajib itu mazhab Hanafiyah. Cuma 4 saja yang dinilai wajib dalam mazhab Hanafiyah. Tapi kalau mazhab Syafi'i sampai 6. Maliki, Hanabilah lebih daripada itu. Kita ambil saja Pak mazhab Syafi'i ya, karena itu yang umum di Indonesia. 6 yang dipandang sebagai rukun di dalam wudu. Kalau Hanafi cuma 4 berdasarkan firman Allah yang terdapat di surah Al-Maidah ayat 6 tadi. Di situ cuma disebut 4. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ilas shalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermaksud untuk melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, 1. Maka basuhlah wajahmu, 1. Wa aydiyakum ilal marafiq, tanganmu sampai ke siku, 2. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu, 3. Lalu yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bain, kakimu sampai ke mata kaki. Jadi cuma 4 itu. Cuma 4 itu yang dipandang sebagai rukun wudu dalam mazhab Hanafiyah. Kalau mazhab Syafi'i Pak ada 2 tambahannya. Tambahan pertamanya di depan yaitu niat. Ya, niat. Ya, ini didasarkan kepada keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya. Maka niat menjadi rukunnya wudu. Wajib berniat ketika hendak wudu. Niat itu ya tempatnya di hati, kita sudah pernah bahas. Tapi dianjurkan untuk diucapkan dengan lisan ketika hati tidak bisa fokus dalam niat. Ya. Tidak harus dalam bahasa Arab. Tapi kalau misalnya mau menggunakan bahasa Arab dan diucapkan dengan lisan, bunyinya nawaitul wudu liraf'il hadasil asghar. Saya niat wudu untuk mengangkat hadas kecil, fardhan lillahi ta'ala, wajib karena Allah Ta'ala. Kemudian tambahan yang kedua dalam mazhab Syafi'i, sehingga rukun wudu itu menjadi 6 adalah tartib. Tartib wajib dilakukan secara berurutan. Jadi 4 yang disebut di ayat tadi wajib berurutan. Basuh wajah, baru kemudian tangan sampai siku, mengusap kepala, lalu kemudian membasuh kaki sampai ke mata kaki. Wajib berurutan. Kalau mazhab Hanafi Pak tidak mesti berurutan. Ya, jadi bisa ditukar-tukar kalau mazhab Hanafi ya. Tapi 3 mazhab yang lain mengatakan tidak boleh ditukar-tukar, mesti berurutan. Dari mana dipahami bahwa mesti berurutan? 1, keumuman hadis. Ibda bima bada Allahu bih, mulailah sesuai dengan urutan yang Allah mulai. Kemudian dilihat juga secara kebahasaan. Di ayat itu Pak disebut basuh wajah, basuh tangan, tiba-tiba usap kepala, lalu kembali lagi basuh kaki. Ini basuh, usap, basuh. Kalau tidak mesti berurutan, ya secara bahasa mestinya basuh, nanti terakhir baru usap. Atau sekalian usap baru basuh. Tapi ini basuh wajah, basuh tangan, tiba-tiba usap kepala, baru balik lagi basuh kaki. Itu hikmahnya untuk menunjukkan mesti berurutan. Apa sih bedanya basuh dengan mengusap itu? Kalau membasuh itu air dialirkan. Jadi mesti ada air Pak. Ada genangan air
di telapak tangan kita dialirkan ke anggota tubuh yang mau dibasuh. Tapi kalau mengusap, tangannya yang dibasahi. Tangan yang basah itu yang kemudian digerakkan. Nah, seperti tadi untuk kepala ya, tangannya dibasahi, kemudian tangan yang basah digerakkan di kepala kita. Tapi kalau basuh tidak cukup, tangan dibasah lalu diusap-usap begini, itu mengusap namanya. Kalau tangan itu dibasuh, paling tidak ada genangan air, kemudian digunakan untuk membasuh anggota tubuh tersebut. Sehingga sebetulnya kalau hanya sekedar rukunnya wudu, air yang dibutuhkan itu tidak banyak. 1 mud itu cukup. 1 mud. 1 mud itu basuh begini saja. 1 mud. 1 mud. Di hadis itu disebut bahwa dengan 1 mud pun sudah cukup untuk wudu. Seperti ini 1 mud. Kalau mandi bahkan 1 sa'. 1 sa' itu 4 mud. Jadi 4 kali begini. 1, 2, 3, 4. Itu untuk mandi janabah. Kalau untuk wudu saja 1 mud. Nah, kalau ini udah kebanyakan ini sebetulnya. Ya. Apalagi kalau hanya yang wajib-wajibnya saja. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah. Nah, kemudian amalan-amalan yang lain yang dinilai sunnah, yaitu membaca tasmiyah di awal wudu. Ya, kalau Maliki Hanabila mewajibkan itu. Ada hadis Nabi yang berbunyi la wudu'a liman la tasmiyatalah. Tidak ada wudu bagi yang tidak membaca basmalah. Tapi kalau mazhab Syafi'i memahami la wudu'a itu bukan berarti tidak sah, tapi tidak sempurna. Jadi hukumnya sunnah saja. Bisa bismillahirrahmanirrahim, bisa juga bismillahi walhamdulillah. Kemudian disunnahkan untuk ya, mencuci kedua tangan kita sampai pergelangan saja. Ini belum masuk ke rukunnya, Pak. Sebelum tangan itu dimasukkan ke dalam ina, ke dalam wadah. Kemudian disunnahkan untuk berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam rongga mulut, menggerak-gerakkan di dalam, kemudian dikeluarkan. Jadi sebaiknya tidak hanya sekedar numpang lewat saja. Ada orang cuma masuk airnya langsung keluar, masuk keluar. Dimasukkan, digerak-gerakkan dalam rongga mulut, masuk baru dikeluarkan. Itu namanya mado-mado dalam bahasa Arab, mado-mado. Kemudian yang berikutnya istinsak dan istinsar, menghirup air melalui lubang hidung. Kemudian istinsak, mengeluarkannya. Kalau tidak puasa biar terasa sampai di sini, Pak. Kalau puasa biar sampai di sini saja. Itu sunnah. Kemudian sunnah yang berikutnya yaitu membasuh anggota wudu tersebut 3 kali. 3 kali basuhan. Yang beda pendapat ulama kita, usapan kepala apa juga disunnahkan 3 atau cukup sekali. Mazhab Syafi'i juga disunnahkan 3 kali. Pokoknya semua anggota tubuh yang dibasuh atau yang diusap 3 kali. Yang berikutnya disunnahkan memulai dari anggota tubuh yang sebelah kanan. Anggota tubuh yang sebelah kanan baru kemudian yang kiri. Diselesaikan kanannya. Misalnya 3 kali, ya 3 kali kanan baru 3 kali kiri. Bukan gonta-ganti, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Selesaikan 3 kali kanan baru 3 kali kiri. Terus yang berikutnya disunnahkan untuk takhlilul lihya. Tahlil itu arti harfiahnya rongga. Maksudnya menyela-nyela. Kalau ada yang jenggotnya tebal, kita kan tidak ada yang tebal ini, Pak. Biar tidak disela-sela juga kan, tidak ada yang tebal, Pak. Orang Arab pun biasa tebal jenggotnya, jadi sela-sela masuk. Termasuk juga takhlil, ya, menyela-nyela sela-sela jari jemari tangan dan jari jemari kaki. Ya, itu disunnahkan. Kemudian disunnahkan juga untuk melebihkan basuhan pada wajah, pada tangan dan pada kaki. Nabi SAW menyampaikan dalam hadis bahwa umatku nanti di hari kemudian itu akan dipanggil
atau mudah dikenali, ya, karena ghurra muhajjalin, ada cahaya yang pada wajah mereka, tangan kakinya, ya, karena ketika wudu dia melebihkan itu Pak, maka disunnahkan melebihkan. Itulah sebabnya biasa ada orang wudu lehernya juga itu Pak, nah, itu memang disunnahkan, ghurra namanya. Kalau muhajjal dilebihkan sampai misalnya setengah lengan atas, kaki juga dilebihkan sampai setengah betis, itu disunnahkan. Dan itu bukan berlebih-lebihan Pak, memang sunnah. Yang berikutnya disunnahkan untuk membaca doa. Nah, doanya itu ada dua macam. Ada doa di dalam wudu, ada doa sesudah wudu. Doa di dalam wudu diceritakan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari bahwa Nabi pernah membaca di dalam wudunya dan beliau mendengar, Allahumma wafir li dzambi wa wassi' li fi dari wa barik li fi rizki. Allahumma wafir li dzambi, ya Allah ampunilah dosaku, wa wassi' li fi dari, lapangkan tempatku, wa barik li fi rizki, dan berkahilah rezekiku. Itu di dalam wudu. Terserah pada bagian mana yang kita basuh, di anggota wudu kita baca doa tadi. Bahkan sebagian ulama, ini tidak disepakati Pak, ada ulama yang memakruhkan, ada yang menganjurkan, yaitu membaca doa pada setiap basuhan-basuhan itu, ya. Misalnya ketika berkumur-kumur membaca Allahumma a'inni ala tilawatil qur'ani wa zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya untuk mudah membaca Al-Quran, berzikir, bersyukur, dan memperindah ibadah. Ketika misalnya menghirup air tadi membaca Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, beri saya kesempatan untuk menghirup wangi-wangi atau aroma surga. Ketika membasuh wajah misalnya Allahumma bayyid wajhi yauma tabayyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkan wajahku. Pada hari ada wajah yang putih, ada wajah yang hitam. Jika membasuh tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi bi yamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah kepada saya kitab catatan amalku, saya terima dengan tangan kanan, dan hisab saya dengan hisab yang mudah. Ya, kita membasuh tangan kiri baca Allahumma la tu'tini kitabi bisimali wala tuhasibni hisaban asira. Ya Allah, jangan berikan kitab catatan amalku lalu saya terima dengan tangan kiri, dan jangan hisab saya dengan hisab yang susah. Ketika kita misalnya mengusap kepala, Allahumma harrim bashari wa sya'ri wa lahmi 'alan nar. Ya Allah, haramkanlah kulitku, rambutku, bulu-buluku, dagingku dari api neraka. Ketika misalnya kita mencuci kedua telinga, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Ya Allah, masukkan saya dalam golongan orang-orang yang suka mendengar ucapan yang baik lalu mengikuti ucapan yang baik itu. Ketika kita membasuh kedua kaki, kita membaca ya Allahumma sabbit qadamaya. Ya Allah, kokohkanlah pendirianku. Pada hari banyak kaki-kaki yang tergelincir. Ini doa, sekali lagi, doa-doa ini tidak disepakati semua ulama. Sebagian ulama menganjurkan itu. Ya paling tidak hadirkanlah di hati kita pada saat membasuh bagian-bagian tubuh kita dalam wudu itu. Nah, tapi kalau doa sesudah wudu, semua ulama sepakat itu disunnahkan. Hanya ada beberapa redaksi lagi yang diperselisihkan ulama karena status hadisnya. Tapi sebetulnya doa-doa seperti itu tidak mesti hadisnya sahih, tidak ada masalah. Ya. Misalnya kita bisa membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bisa dilanjutkan dengan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada tambahan di hadis lain, itu yang diperselisihkan ulama.
waj'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk di antara hamba-hambamu yang saleh. Ya, dan doa-doa yang lainnya, Pak. Termasuk juga disunnahkan, ini masih bagian dipandang masih bagian dari wudu itu, disunnahkan untuk salat setelah selesai wudu, salat sunnah wudu. Nah, satu saya lupakan tadi, disunnahkan untuk muwala dalam mazhab Syafi'i. Muwala itu artinya terangkai. Bahkan kalau Malikiyah itu bukan sunnah, wajib terangkai. Beda Pak, tartib dengan terangkai. Kalau tartib berurutan. Kalau terangkai belum kering air pada satu anggota wudu, lalu kita pindah ke anggota wudu yang lain. Contoh, ada orang yang berwudu di rumah, baru sampai di telinga, kepala telinga Pak, tiba-tiba berhenti air mengalir. Udah keluar lagi airnya, udah keluar Pak airnya. Ditunggui setengah jam, 1 jam, udah keluar airnya. Sudah kering Pak itu air wudu di anggota tubuh kita. Lalu jalanlah ke masjid. Ini apa, boleh tidak langsung kaki yang dibasuh atau mesti diulangi dari awal? Kalau mazhab Syafi'i bisa saja langsung kaki, karena muwala itu sunnah, terangkai itu sunnah, bukan wajib. Tapi mazhab yang lain, tim Malikiyah, enggak mesti diulangi lagi dari awal. Itulah yang dimaksud dengan muwala. Ya, satu tadi tambahan, jangan lupa untuk salat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Dan ini salah satu kelebihan dari Bilal bin Rabah. Nabi pernah bertanya, ya Bilal, akhbirni arja amalin amil tahu fil Islam. Beritahu saya Bilal, apa amal yang paling kamu andalkan sejak kamu masuk Islam? Fa inni sami'tu dufana 'alaika baina yadayya fil jannah. Saya dengar itu suara terompahmu, sandalmu di depan saya di surga. Kata Bilal, tidak ada amalan yang saya andalkan ya Rasulullah kecuali saya itu setiap batal wuduku, mau siang mau malam, langsung saya wudu. Dan kalau sudah wudu, saya salat sunnah wudu 2 rakaat. Itu kelebihannya Bilal. Saya kira itu Bapak Ibu pengantar sampaikan. Jadi masih ada sedikit waktu. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, baik yang berkaitan langsung dengan pengantar tadi atau masalah agama yang lain, masalah fikih terutama di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jam. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah wudu, tadi yang Pak Kiai sampaikan, itu masalah berkumur dengan istinsak, ya. Ada beberapa pendapat itu, ada yang di mulut dulu 3 kali, kemudian di hidung 3 kali, ada yang langsung antara mulut dan hidung baru dikeluarkan. Nah, pertanyaan saya, yang mana dahulukan itu yang dibersihkan, apakah karena kan itu wajib untuk bukan wajib ya, artinya ketika kita perjalanan juga, apakah bisa dimasukkan anggota tangan untuk membersihkan gigi atau cuma sekedar ukur-ukur, kemudian tangan yang memasukkan di hidung kemudian dikeluarkan. Nah, kemudian yang kedua, apakah pada saat kita berdoa, pada saat mengusap beberapa anggota tubuh wudu, itu bisa pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa yang seperti Pak Kiai sampaikan? Baik. Terima kasih. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Yang pertama, meskipun ada sebagian mazhab yang memang mewajibkan mata berkumur-kumur dan istinsak itu, tapi kalau mazhab Syafi'i itu hanya dimasukkan dalam kategori sunnah. Itu mazhab Syafi'i yang umum kita ikuti di Indonesia. Jadi yang rukun dalam mazhab Syafi'i sekali lagi cuma 6 saja. Niat, basuh wajah, basuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan tertib berurutan. Tapi kalau kumur-kumur dan istinsar, ya, memasukkan air ke rongga hidung lalu mengeluarkan, itu hukumnya sunnah. Sekalipun sunnah, tapi jangan disepelekan. Artinya kalau air banyak Pak, melimpah, kenapa kita tinggalkan sunnah itu? Amalkan.
Nah, sekarang tadi ditanyakan, boleh tidak dimasukkan jari jemari itu? Kan biasa ada yang wudu begitu. Saya lupa tadi sampaikan. Salah satu sunnah wudu yang belum saya sampaikan tadi, disunnahkan untuk bersiwak. Bersiwak sebelum kita berwudu, masuk ke rukunnya yaitu membasuh wajah tadi. Sunnahkan bersiwak. Nabi bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu." Seandainya tidak menyusahkan umatku, saya perintahkan mereka bersiwak setiap mau wudu. Memang riwayat yang lain inda kulli salat, setiap mau salat. Jadi disunnahkan itu Pak bersiwak kalau kita mau wudu. Nah, kalau misalnya tidak ada siwaknya, maka jari itu yang mengganti masuk ini. Makanya ada yang masukkan itu jari jemarinya. Nah, kalau kita tidak bawa kayu siwak, tapi kalau ada kayu siwaknya atau ada sikat giginya, tidak usah tangannya dimasukkan, cukup siwaknya. Tapi kalau kita tidak bawa, kan jarang juga kita bawa siwak ini ke masjid. Nah, kumur-kumur bisa Pak, ini kita masukkan. Nah, kemudian kalau untuk rongga hidung biar tidak dimasukkan Pak jarinya, langsung saja ini dihirup kemudian dikeluarkan. Bisa mada-mada terpisah, mada-mada kumur-kumur tersendiri. Bisa juga sebagian air itu kita masukkan ke rongga mulut, sebagian lagi langsung dihirup, kemudian dikeluarkan. Dua-duanya diperbolehkan. Itu untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, doa-doa tadi, jadi wudu itu tidak sama dengan salat Pak ya, tidak sama dengan salat. Maksudnya kalau di dalam salat kan kita tidak bisa cerita-cerita ini. Kapan kita cerita-cerita langsung batal salat, ya, langsung batal salat. Tapi kalau orang wudu sambil cerita, meskipun dimakruhkan sebagian ulama, tapi tidak membatalkan wudu. Nah, soalnya cerita-cerita, wudu sambil cerita. Siapa tadi malam yang menang bola misalnya, sambil wudu itu bercerita. Itu tidak membatalkan wudu. Ya, kalau dalam salat kan tidak boleh. Termasuk di dalam salat tidak boleh kita melafalkan dengan lisan doa-doa salat itu kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tidak boleh kalau dalam salat. Ya. Tapi kalau dalam wudu tidak ada masalah. Jadi bisa saya saya tidak hafal tadi itu Ustaz. Putihkan wajah saya, pada hari ada wajah yang putih, ada wajah yang hitam. Mana bahasa Arabnya itu? Bisa tidak bahasa Indonesianya? Bisa. Tak usah wajah Allah, putihkan wajah saya. Mau diucapkan dengan lisan pun tidak membatalkan wudu. Itu diperbolehkan. Kita basuh tangan kita, ya Allah, mudah-mudahan saya terima nanti kitab catatan amal saya pakai tangan kanan, ya Allah. Saya kiri jangan sampai ya Allah saya terima kitab catatan amal saya dengan tangan kiri. Boleh ya kita terjemahkan doa-doa tadi ke dalam bahasa Indonesia atau ke bahasa daerah yang kita pahami di dalam wudu. Saya kira itu Pak. Kalau dalam hati boleh Pak. Boleh dalam hati bisa. Di lisan tidak boleh. Silahkan bisa Pak. Kalau di dalam hati saja boleh. Yang tidak boleh kalau diucapkan dengan lisan. Itu saya sebut tadi. Tapi kalau wudu biar diucapkan lisan tetap boleh. Kalau dalam salat di hati silakan. Tapi kalau diucapkan dengan lisan tidak boleh. Ya, termasuk juga doa-doa ketika kita sujud misalnya, sujud tidak boleh Pak, doanya itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia lalu diucapkan dengan lisan. Jangankan bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab pun tidak semuanya boleh. Jadi bukan hanya bahasanya, kandungan doanya. Kalau permintaan itu yang hanya bisa ditujukan kepada Allah, boleh kita baca, diucapkan dengan lisan dalam salat, ya. Sekalipun misalnya tidak ma'surat, tidak ada di Quran, tidak ada di hadis. Kita minta rezeki, minta hidayah, boleh Pak, redaksinya disusun sendiri. Tapi kalau misalnya yang bisa diminta kepada makhluk, bukan hanya kepada Allah, tidak boleh. Meskipun pakai bahasa Arab, kan mohon maaf biasa dia mengatakan kalau bahasa Arab boleh, bukan hanya masalah bahasa. Contoh, kalau ada orang salat terus dia sujud, lalu dia berdoa pakai bahasa Indonesia misalnya, diucapkan dengan lisan. Ya Allah,
berilah saya mobil yang baru. Kan tidak boleh Pak ya, tidak boleh diucapkan lisan. Tapi karena dia pintar bahasa Arab, dia terjemahkan ke bahasa Arab doanya. Allahumma a'tini sayyaratan jadidatan. Maknanya sama. Ya Allah, beri saya mobil yang baru. Apakah jadi boleh? Tetap tidak boleh. Karena mobil itu bisa diminta sama makhluk, sama manusia. Kasih dulu mobil. Maka tidak boleh dibaca di dalam salat. Ya, meskipun diucapkan dalam bahasa Arab, Pak. Tapi kalau misalnya minta hidayah, minta rezeki, ya, maka itu diperbolehkan di dalam salat meskipun kita ucapkan dengan lisan kita. Tidak boleh juga misalnya orang salat, Pak, ya Allah, nikahkanlah saya dengan fulana. Tidak boleh, kalau diucapkan dengan lisan. Tidak boleh. Kalau di hati silahkan boleh. Barangkali itu, Pak. Allah Alhamdulillah. Silakan. Baik Ustaz, saya mau tanyakan ini tentang kan kalau sholat, pernah saya ngimamin suatu waktu imam sholat isya, Ya. ternyata sepulang di rumah baru ingat batal wudunya. Jadi saya imamin isya itu nggak punya wudu. Iya. Nah, setelah itu saya ingat, lalu saya pulang sholat saya untuk saya. Yang pertanyaannya, yang makmum saya tadi, bagaimana? Apa itu tempatnya rahasia? Gimana saya kalau? Nah, yang jadi pertanyaannya, bagaimana? Apakah yang saya makmum tadi itu ikut juga batal sholatnya? Karena kan imamnya tidak batal. Kemudian yang kedua, apakah berlaku hukum lupa itu dalam kondisi seperti tadi, bahwa dalam kondisi lupa diangkat Rufi al-qalam. Rufi al-qalam lupa itu. Jadi terus misalnya kalau memang tidak benar, bagaimana solusinya sekarang? Ya, baik. Apakah nanti saya memanggil kembali aja mah, karena waktu itu kita ulang, kita kodok. Baik. Terima kasih. Siap. Baik, yang pertama, salah satu syarat sahnya salat kita sudah bahas pertemuan pertama ya. Salah satu syarat sahnya salat dilakukan dalam keadaan suci. Suci dari najis dan suci dari hadas. Jadi tidak boleh orang salat itu dalam keadaan berhadas. Termasuk hadas kecil sekalipun. Artinya kalau orang berhadas kecil wajib untuk wudhu dulu sebelum dia salat. Kalau misalnya ada yang lupa lalu dia salat, selesai salat baru dia ingat, maka wajib baginya untuk mengulangi salatnya. Wajib dia ulangi salatnya kalau dia lupa. Seandainya masih di masjid sama-sama Pak begitu, wajib kita ulangi semua. Tapi karena sudah pulang ke rumah, jamaahnya juga tidak mengetahui itu, maka jamaah tersebut ya tidak wajib untuk mengulanginya dan salatnya sudah sah. Adapun bagi imam, maka wajib baginya untuk mengulangi salat tersebut karena dia ingat, saya tidak wudu tadi ini. Nah, sekarang kalau misalnya terjadi ini, mohon maaf, sementara salat batal wudu, Pak. Awalnya sih punya wudu, sementara salat tiba-tiba batal wudunya. Kalau imam mengalami itu sama sekali tidak boleh dia melanjutkan salatnya. Tidak boleh misalnya saya saja contohnya, saya jadi imam ini, tiba-tiba kentut Pak, malu-malu sih sama jamaah ini, biar barangkali deh tidak ada juga yang dengar, tidak ada yang tahu, saya lanjutkan saja salatnya. Tidak boleh, berdosa besar. Kalau seseorang itu berhadas lalu ia melanjutkan salat, saat itu juga langsung dihentikan salatnya, saat itu juga Pak, langsung dihentikan. Kalau misalnya sementara posisi berdiri kan mudah saja, cukup dia tinggalkan tempat imamnya, pegang satu orang makmumnya, yang dipegang itu naik untuk menggantikannya. Ya agak sulit kalau sementara sujud. Sujud tiba-tiba batal wudunya. Mana caranya ini? Kalau dia langsung menghilang, makmumnya tidak ada yang tahu. Kemana Pak imam ini lamanya tidak bangun-bangun dari sujud? Tidak boleh juga imam
dia takbir saya Allahu Akbar, tidak boleh. Begitu batal wudunya langsung dihentikan salat itu. Jadi caranya bagaimana? Ya sudah, dipegang saja Pak, satu jamaah di belakangnya itu dipegang. Jadi jamaah yang dipegang itu tahu, oh batal ini wudunya imam. Maka langsung jamaah yang dipegang itu dia yang takbir Allahu Akbar, berdiri. Nanti kemudian setelah itu imamnya tinggalkan tempat, baru dia maju. Jadi bukan lagi imam yang melanjutkan salat itu ucapkan takbir, tapi makmum yang dipegang tadi lalu dia yang menggantikannya. Nah, apakah berlaku hadis itu? Ya berlaku. Rufi al-qalam an salas, pena itu diangkat, artinya tidak dicatat sebagai dosa dari 3 kelompok manusia. Ya. Termasuk diantaranya ya, meskipun di hadis itu disebut anin naim hatta yastaikir, kemudian dari orang tidur sampai dia bangun, kemudian anis sabi hatta yablugh, anak kecil sampai dia balik, begitu juga anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai dia sembuh. Tapi dimasukkan ke situ yaitu orang yang lupa, betul-betul dia lupa. Cuma ada perbedaan konsekuensinya. Kalau orang lupa begitu dia ingat, wajib untuk mengganti salatnya itu. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Terima kasih Mas. Ya. Langsung saja. Silakan. Itu kan dari wajib ada tadi kan 6. Itu adalah membasuh kaki. Saya pernah dengar, hanya dalam kondisi tertentu itu orang pakai sepatu harus cukup dibasuh. Apakah itu memang ada? Ya. Yang kedua, kalau memang kita biasakan sunat wudu sebelum tidur, bagaimana kalau sebelum tidur awal kita wudu, tapi kadang tidak bangun goreng kecil, bagaimana kenapa kita ulangi lagi atau urut lagi? Siap. Kemudian yang ketiga, dalam posisi kita biasakan biasa 45 wudu baru sunat. Kita di masjid, kita masuk masjid. Di sengaja mana yang digunakan? Karena dia mengatakan bahwa boleh masuk masjid, itu masjid dulu. Iya. Nah, itu yang terkait. Siap. Oke. Yang pertama Pak ya, itu yang ditanyakan itu namanya mashul khuf, mengusap khuf, sepatu. Jadi diperbolehkan bagi seseorang yang sudah punya wudu, syaratnya harus sudah punya wudu. Lalu setelah dia berwudu dia pakai sepatu. Tidak boleh pakai sepatunya duluan. Baru setelah itu dia berwudu, sepatunya tidak dilepas. Jadi dia punya wudu dulu Pak, wudu normal, kakinya dibasuh. Setelah itu kemudian dia pakai sepatu. Lalu wudunya batal. Maka dia diperbolehkan berwudu kembali sampai ke telinga saja, sepatunya tidak usah dilepas, cukup diusap saja bagian atasnya. Ketentuan ini berlaku sehari semalam bagi yang bukan musafir. Kalau yang musafir berlaku 3 hari 3 malam. Nah, misalnya pendaki gunung, ya Pak, saya tidak pernah mendaki gunung Pak, sepatu laras lah misalnya dipakai ini Pak ya, potong tarap ya, sepatu laras begitu, susah dia untuk buka sepatunya. Bisa dia tidak buka, cukup diusap saja. Bahkan dia boleh salat sambil memakai alas kaki. Nabi dan sahabat itu biasa dulu salat pakai alas kaki, karena masjid itu ya memang tanah Pak, tanah, lantainya tanah. Tapi jangan kita karena lihat hadis, ternyata Nabi sahabat pakai alas kaki, kemudian kita mau pakai alas kaki juga masuk di masjid, jangan. Kalau lihat kondisi, udah pakai karpet, lalu dibersihkan lagi. Dia tadi tiap hari dibersihkan. Ya dilepas saja sandalnya. Tapi untuk pertanyaan itu namanya masuhuf. Jangan kita terlalu pakai perasaan Pak ya. Kebiasa itu perasaan mengalahkan tuntunan agama. Masa sepatu yang diusap? Bisa aja barangkali ini dilepas sepatu. Pakai perasaan Pak, nah, ada hadisnya. Sama juga musafir itu Pak, bukan diberi keringanan, tapi disyariatkan mengkasar. Bahasanya itu disyariatkan.
Kalau jamak diberi keringanan, tapi kalau mengkasar disyariatkan mengkasar. Malah kalau mazhab Hanafiyah wajib dikasar, wajib 2 rakaat. Kalau Malikiyah tidak wajib, sunnah muakkad, lebih tegas daripada jamaah. Mazhab Syafi'i boleh dikasar, boleh tidak dikasar, tapi tetap dikasar lebih baik. Cuma biasa kan sebagian orang pakai perasaan. Kenapa nak dikasar, nak bisa dikampang ini 4 rakaat. Oh itu perasaan lagi Pak di bawah-bawah itu. Nah di dalam agama disyariatkan mengkasar. Jadi sebaiknya Pak kita kasar salat itu kalau musafir. Sebaiknya seperti itu. Bahkan kalau Hanafiyah diwajibkan. Jangan lagi kita pakai perasaan begitu. Jangan dikasar, gak bisa dia 4 ini. Sama juga itu Pak dengan masruh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita sudah wudhu tidur terus bangun lagi di malam hari buang air kecil, ya disunnahkan untuk berwudhu lagi. Sunnahkan berwudhu lagi. Sama juga Pak, misalnya ya, ini saya tidak sebut juga tadi. Salah satu yang disunahkan wudhu setiap mau salat wajib. Kita kan ini tidak batal wudhunya ini Pak tadi ya, sampai masuk waktu isya. Tapi kalau kita sempat berwudhu lagi itu lebih bagus lagi. Namanya tajdidul wudhu inda kulli salah. Memperbaharui wudhu setiap mau salat wajib. Itu bagus. Tapi bukan kemestian Pak ya. Kalau kita keluar dari dingin-dingin ini tidak apa-apa. Tapi kalau bagi yang mampu itu bagus. Nah, terus pertanyaan yang ketiga. Kalau misalnya kita masuk ke dalam masjid, yang pertama dilakukan kalau waktu lapang, waktunya lapang Pak, salat sunat tahiyatul masjid dulu. Kalau waktu lapang, nah, baru sunnah wudhu, setelah itu qabliyah. Kalau waktu lapang. Tapi kalau waktu sempit, hanya memungkinkan 4 rakaat saja misalnya, langsung saja salat sunnah wudhu, kemudian qabliyah. Bahkan kalau waktu sempit sekali, kita lihat jam digital di atas, 3 menit, mami qamat ini. Hanya mencukupi 2 rakaat saja, kita datang subuh-subuh, tinggal 3 menit, waktu iqamah, paling 2 rakaat. Langsung saja salat sunnah qabliyah. Itu sekaligus menempati posisinya tahiyatul masjid Pak. Karena sebetulnya bahasa Nabi kan begini, idza jaa ahadukum al masjid, kalau ada salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlis hatta yusalli rakaatain. Jangan langsung duduk sebelum salat 2 rakaat. Jadi sebetulnya salat apapun itu, yang penting Pak itu kita salat kalau masuk masjid, salat apapun itu. Cuma kalau waktu lapang alangkah baiknya kalau salat sunnah khusus tahiyatul masjid. Tapi kalau waktu sempit langsung saja qabliyah, itu sekaligus menempati posisi sebagai salat sunnah tahiyatul masjid. Barangkali itu Pak Budi. Udah lewat Pak waktunya Isya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan ini pekan depan. Demikian kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'alna minal alimin al amilin al mukhlisin al maqbulin. Subhanaka la ilma lana